Pak, saya mau menikah dengan laki-laki pilihan saya. Siapa laki-lakinya? Ada Pak, namanya Desta. Tidak! Nah, itu benar. Karena kenapa? Karena kan pertimbangannya agama. Nah, kalau agamanya dia bobrok, misal. Contoh. Desta kan banyak. Iya. Banyak. Nama Desta di dunia ini kan Tapi kayaknya banyak. situ maksudnya ke saya kan? Enggak. Iya. Nah, di sini. Iya, silakan. Yang pertama ada dari Aurel nih ya. Assalamualaikum Habib Jafar. Saya pernah mendengarkan salah satu potongan video Habib mengenai menikah. Di saat ini keinginan untuk menikah, pasangan, umur maupun waktu untuk menikah yang saya pilih sudah berdasarkan pilihan hati saya sendiri. Tapi orang tua saya begitu menentang karena profesinya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Habib. Nah, ini sering terjadi juga dalam kehidupan kaum urban ini. Iya. Gimana, Bib? Sesuai dengan keinginan orang tua. Cara Udah. profesinya doang lagi. Semua udah cocok, udah tinggal nikah tapi orang tua nggak setuju karena profesi. Tapi itu banyak kok temen aku. Ngomongin banyak banget kayak polisi gitu. ini kan sebenarnya Ramadan, kok udah ada kurban tadi? Kaum urban. Kaum urban. Gue selepet di diri gue sendiri. Iya, terkait dengan wali. Wali itu salah satu rukun nikah. Teretetet, teretetet. Bukan. Paham. Jadi wali itu rukun nikah, artinya orang tua harus merestui anaknya ketika mau menikah. Dan itu bukan kemudian orang tua, wah karena restu saya segalanya, kemudian saya semena-mena. Nah karena itu, kalau si anak telah memilih pasangannya yang baik, walaupun menurut orang tuanya, ini bukan selera gua nih. Apalagi sekedar cuman profesinya, Iya. maka sebaiknya orang tua tetap merestui anaknya. Karena anakmu itu bukan milikmu, dia tetap adalah milik Allah. Bahkan diri kita bukan milik kita. Sehingga kalau dia tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, restui. Kalau nggak merestui, Iya, apakah anaknya boleh Kawin lari gitu. atau kabur gitu? Atau Ya minta enggak. wali yang lain gitu. Enggak, tetap kan itu sifatnya mutlak, perwalian dari orang tua rukun. Jadi sebaiknya anaknya membujuk orang tuanya. Dan ngomongin anak ke orang tua itu seharusnya nggak berbicara dengan rasional tapi emosional. Jangan menurut data statistik, Bu, orang yang menikah dengan profesi ini enggak, tapi secara emosional, Pak, Bu, daripada nanti saya nyari lagi, susah lagi. Ini jelas loh, orang tua pasti luluh. Dan saya curiga maksudnya profesi ini kayaknya ASN. Biasanya kan orang tua pengen anaknya Pegawai negeri. Pegawai Iya. negeri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka hidup di zamannya dan pakai standar zamannya. Iya. Padahal kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai zaman anakmu, bukan zamanmu, karena dia akan hidup di zamannya bukan di zamanmu. Jadi restui, kecuali anaknya ya misalnya perempuan nih, Pak saya mau menikah dengan laki-laki pilihan saya. Siapa laki-lakinya? Ada Pak, namanya Desta. Tidak! Nah itu benar. Karena kenapa? Karena kan pertimbangannya agama. Nah kalau agamanya dia bobrok, misal. Bukan Contoh. Desta kan banyak. Iya. Banyak. Nama Desta di dunia ini kan Tapi kayaknya banyak. situ maksudnya ke saya kan? Enggak. Jadi misal ya, kalau pertimbangannya bahwa anaknya ini pilihannya salah, khususnya secara agama yang bisa mencelakakan dirinya dan keluarganya, baru tuh orang tua Kalau boleh profesinya maafin. misalnya penjudi atau Garong. Ya itu. Ya, tapi kan mungkin. sesama muslim misalnya, tapi dia profesinya Kalau tidak baik. belum tobat, maka orang tuanya seharusnya mendidik anak itu untuk tidak Ya. menikah dengan orang Ya. itu. Ah. Karena tetap aja apa kata orang tua itu penting, karena orang tua itu walaupun pikirannya tidak semaju kita karena kita udah hidup di Beda zaman yang zaman lah berbeda, ya, gitu. tapi dia punya masa lalu yang jauh lebih lama dari kita, Ya, yang pengalamannya itu penting juga. Makanya soal pernikahan ini nggak boleh saling egois. Kalau diawali dengan egois bahaya. Karena kenapa? Seringkali pernikahan itu bukan hanya berhubungannya dua orang, tapi berhubungannya dua keluarga. Jadi- Keluarga berhubungan? Ya bukan. Maksudnya berhubungan baik, besanan. hubungan Ya, baik. Iya. Emang lebih baik jangan milih dia sebagai suami. Komen yang kedua. Mungkin Rizky sama Ada bisa membacakan ya. Azana. Ayo silakan. Assalamualaikum Habib, saya mau tanya salah tidak sih ketika anak membenci ibunya sedangkan ibunya meninggalkan anaknya Waduh. dari dia masih bayi? Rumit.
Dan sekarang saya bingung, Bib. Di sisi lain dia ibu yang melahirkan saya. Dan di sisi lain ada orang yang sudah merawat dan membesarkan saya sampai saat ini. Dan yang harus didahulukan yang mana dulu, Bib? Orang tua saya yang melahirkan saya atau orang tua yang sudah merawat saya dan Ini bagus membesarkan banget saya? pertanyaannya nih. Oh, Ini iya bagus juga ya. banget Oke. ini. Rumit, Bagus. rumit. Tapi ini bagus. Saya pengen tahu juga ini, Bib. Ini Indonesia kenapa sih? Kalau dari pertanyaan. Tapi banyak loh, Bib, yang kayak gini. Iya, Banyak loh, Bib. Nah, makanya yang paling dasar ya, menikahlah di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Kalau lu belum siap untuk menjadi istri atau suami, apalagi orang tua, dipaksain nikah, kejadiannya begini. Ketika menjadi orang tua, dia tidak bijak dalam menanggapi anaknya. Baik soal menikah ataupun apa yang ditanyakan nih soal merawat. Tapi gimana kalau kasus ini? Ya. Kata Nabi itu ibumu, ibumu, ibumu. Ya. Artinya betapapun ibumu itu non muslim, bahkan tidak menyembah Allah sekalipun, ateis sekalipun, atau jahat sejahat-jahatnya kepadamu, tapi dia, kata para ulama, telah sebagaimana dikatakan oleh Nabi, ibumu yang pertama yaitu dia yang mengandung Melahirkan. kamu. Mengandung. Ibumu yang kedua dia yang telah melahirkan kamu, dan ibumu yang ketiga adalah dia yang telah menyusui kamu. Yang kalau dalam Al-Quran sampai 2 tahun. Itu adalah kebaikan yang tidak tergantikan dengan apapun, yang harus kita catat di hati kita, sehingga apapun yang terjadi perlakuan ibu kepada kita, kita harus tetap berbakti. Berbakti itu apa? Berbuat baik kepada ibu kita, karena dia telah lebih dulu deposit kebaikan yang tiada terkira kepada kita. Jadi walaupun ibunya seperti itu, kita tidak boleh membenci, tetap mencintai dan berbuat baik. Nah, justru karena kita tetap mencintai, berbuat baik yang sebaik-baiknya adalah mengajak ibunya kepada kebaikan. Dan gue banyak tuh cerita orang-orang yang bahkan ketemu langsung, dulunya ibunya itu gak baik lah, betul-betul gak baik. Tapi akhirnya ketika anaknya ngomong dari hati ke hati, sekarang ibunya jadi baik gitu, ngikuti anaknya. Karena yang namanya hikmah, pelajaran, kata Nabi, itu bukan hanya dari orang dewasa, bukan hanya dari orang tua, guru, bahkan bisa didapatkan dari orang yang lo anggap buruk tuh. Misalnya, gue pernah dapat pelajaran penting dari seorang pemabuk yang dia katakan, kain kafan tuh gak ada kantongnya loh. Jadi buat apa lo nyimpen dunia? Sebab dalam Islam nyimpen dunia itu percuma. Jadi warisan gak dibawa mati, yang dimakan jadi kotoran. Nah, bisa jadi dalam berbagai hal, hikmah itu justru datang dari anak. Makanya, semua murid, semua guru, kita itu walaupun guru orang tua, tetap kalau anak kita benar, kita belajar dari dia, jangan malu. Ya. Justru kadang kan seiring dengan kemajuan zaman, pelajaran itu datang kadang dari anak. Karena kan wawasan anak makin luas, pakai HP. Iya. Bahkan sekedar ngurusin WhatsApp aja kadang bapak gua misalnya belajar ke gua, ini Iya. WhatsApp kenapa nih gini dan lain sebagainya. Ya, itu hal yang sederhana dan kecil deh ya. Tapi kalau misalkan tadi 3 mengandung, melahirkan, kalau tidak menyusui misalnya, ada juga misalnya meninggalkan bayinya hanya melahirkan, dia tidak menyusui. Tetap aja berarti dia punya 2 kemuliaan tadi, mengandung dan melahirkan, dan itu satu pahala yang tiada terkira. Baik, kalau gitu Habib Jafar sekali lagi terima kasih. Ya. Ya, terima kasih buat Tonight Lover semuanya. Terima kasih buat tamu-tamu kita malam hari ini. Ya. Terakhir dong, nyanyi dong Lollipop dong. Ya. Dong Lollipop. Ini kan Lollipop Dari dong, dulu. ayo dong. Gak bisa berteman sama rakyat jelata, mendingan lo semua Ke laut aja. Tapi itu Bib, udah bubar ya? Bib, kalau kayak gini, Bib, misalnya Bib, nggak mau berteman dengan rakyat jelata, ke laut aja, ini gimana? Itu kan nyanyinya. Semoga lancar puasanya ya. Selamat malam.